Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah. Yang pada kesempatan ini akan membahas tema pemeliharaan Tuhan dengan judul renungan cara untuk memiliki harapan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Ratapan 3 ayatnya ke-13 sampai dengan 33 dengan ayat utama pada Ratapan 3 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 22. Namun sebelumnya saya mengundang setiap kita untuk dapat bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih setiamu, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami juga bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang masih mengizinkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah setiap firman-Mu dapat kami terima dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, berikut adalah firman Tuhan di dalam kitab Ratapan 3, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 33, dan saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Demikianlah firman Tuhan. Ia menancapkan ke dalam hatiku anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum racun pahit. Ia meremukan gigi-gigiku dengan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menyingkirkan nyawaku dari kedamaian, aku lupa akan kebahagiaan. Pikirku, lenyaplah kemuliaanku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan racun pahit dan kepahitan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Baiklah bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau kuk ditaruh padanya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan, karena tidak untuk selamanya Tuhan menolak. Walaupun ia mendatangkan kesusahan, ia juga berbelas kasihan menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan menyusahkan anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, secara umum kita berpikir bahwa harapan muncul ketika keadaan mulai berubah menjadi lebih baik. Selama persoalan belum selesai, penyakit belum sembuh, pekerjaan belum membaik, atau pergumulan belum berakhir, kita merasa tidak memiliki alasan untuk berharap. Cara berpikir seperti ini membuat harapan kita menjadi bergantung pada situasi. Ketika keadaan memburuk, harapan pun ikut lenyap. Tetapi firman Tuhan memperlihatkan jalan yang berbeda. Harapan yang sejati tidak dimulai dari perubahan keadaan, melainkan dari iman kepada Allah yang tidak pernah berubah. Itulah yang kita lihat dalam pengalaman Yeremia. Ratapan bukanlah kitab yang lahir dari kenyamanan, tetapi dari kehancuran Yerusalem, penderitaan yang panjang, dan hati yang remuk. Namun di tengah semua itu, Yeremia menunjukkan bahwa orang percaya tetap dapat memiliki pengharapan yang teguh. Ratapan 3 ayatnya yang ke-13 sampai 20 menggambarkan penderitaan yang sangat mendalam. Yeremia tidak menutupi rasa sakitnya. Dia menggambarkan dirinya sebagai orang yang dipanahi, dipaksa memakan kepahitan, dijatuhkan ke dalam debu, bahkan kehilangan damai sejahtera. Ia berkata dalam ayat 18, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan.
Kata-kata ini menunjukkan bahwa iman bukanlah kepura-puraan yang menolak kenyataan. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk berpura-pura kuat ketika hati kita sedang hancur. Sebaliknya, Allah menghendaki umatnya datang dengan jujur kepadanya. Doa yang lahir dari hati yang terluka tetap merupakan doa yang beriman ketika diarahkan kepada Allah. Yeremia tidak melarikan diri dari Tuhan, melainkan membawa seluruh kesedihannya ke hadapan Tuhan. Disinilah letak perbedaan antara keputusasaan orang percaya dan orang yang tidak mengenal Allah. Orang percaya akan tetap datang kepada pribadi yang sanggup menyelamatkan sekalipun dengan hati yang hancur. Namun titik balik pasal ini tidak terjadi karena keadaan Yeremia berubah. Kota Yerusalem masih hancur. Penderitaan belum berakhir. Musuh terlihat masih menang. Perubahan justru terjadi di dalam pikirannya. Ia berkata dalam ayat 21 sampai dengan ayat 22, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yeremia dengan sengaja mengingat kembali siapa Allah menurut penyataan firman-Nya. Kata "kuperhatikan" menunjukkan tindakan yang disengaja untuk membawa pikirannya kembali kepada kebenaran. Imannya memimpin pikirannya, lalu pikirannya membentuk kembali perasaannya. Harapannya lahir kembali ketika ia mengingat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dan belas kasihan-Nya selalu baru setiap pagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, John Calvin di dalam Institute of the Christian Religion menjelaskan bahwa iman bertumpu pada pengetahuan yang pasti mengenai kemurahan Allah sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya, bukan pada perubahan keadaan atau perasaan manusia. Karena itu pemeliharaan Allah tidak pernah bergantung pada apa yang dapat kita lihat. Allah tetap memerintah dengan kedaulatannya bahkan ketika jalannya tidak dapat kita pahami. Keyakinan inilah yang membuat Yeremia dapat berkata bahwa adalah baik untuk menanti pertolongan Tuhan. Menanti bukan berarti pasif atau menyerah, melainkan percaya bahwa Allah sedang bekerja menurut waktunya yang sempurna. Ratapan 3 ayat 31 sampai dengan 33 memberikan dasar yang kuat bagi pengharapan tersebut. Tuhan tidak membuang untuk selama-lamanya. Sekalipun ia mendatangkan duka cita, ia juga menunjukkan belas kasihan menurut kebesaran kasih setia-Nya. Di balik setiap penderitaan, Allah yang berdaulat sedang mengerjakan maksud-Nya yang kudus bagi umat yang dikasihi-Nya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika hari-hari yang sukar datang, jangan biarkan perasaan kita menjadi penentu akhir hidup kita. Belajarlah seperti Yeremia yang membawa pikirannya kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ingatlah siapa Allah, renungkan kasih setia-Nya. Datanglah kepadanya dengan doa yang jujur, lalu percayalah kepada pemeliharaannya sekalipun jawaban belum terlihat. Harapan yang sejati bukan muncul karena keadaan telah berubah, tetapi karena Allah tetap sama. Selama Dia memegang hidup kita, selalu ada alasan untuk berharap dan tetap teguh dalam iman sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan dan kebenaran-Mu yang telah diberikan kepada kami. Kami mengakui di dalam kelemahan kami seringkali kami ingin lari dari pergumulan yang kami hadapi. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau tetap adalah Allah yang setia dan anugerah-Mu selalu baru setiap hari. Oleh karena itu ya Tuhan, peganglah hati kami untuk kami boleh dapat menatap ke depan dengan suatu pandangan iman yang teguh, bahwa Engkau menyertai kami. Bersama dengan Tuhan, kami akan sanggup menanggung segala perkara dengan Engkau yang memberikan kami kekuatan. Kiranya Tuhan, kasih setia-Mu tetap menyertai kami sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.